Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saat ini kita ada dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Sudah Paskah atau kebangkitan Kristus, kita merayakan kenaikannya ke sorga. Menurut sejarah liturgi gereja, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dilaksanakan atau dirayakan sesudah abad 4 Masehi. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dihitung 40 hari setelah Paskah atau 10 hari sebelum Pentakosta. Karena sesudah perayaan kenaikan, kita juga akan merayakan Pentakosta atau ketuangan Roh Kudus. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga menunjukkan sekaligus memproklamirkan bahwa Yesus adalah Raja. Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Karena itu hari kenaikan adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Bukan hanya sekedar orang merayakan, tetapi ada makna yang tentu harus kita pahami dan kita maknai juga dalam hidup beriman. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga kita pahami sebagai jembatan. Ketika kita merayakan Paskah atau kebangkitan Kristus dan kita menantikan perayaan ketuangan Roh Kudus atau Pentakosta. Bahwa Yesus Kristus pergi kepada Bapanya sehingga ia pun mengaruniakan Roh Kudus kepada gerejanya sebagaimana yang telah dijanjikannya. Jadi Yesus karena dia dari surga, dia kembali. Bahkan dalam kesaksian firman dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Padanya diberi kuasa di bumi dan di surga. Nah, bacaan firman Tuhan saat ini berisi perintah kepada para murid untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kalau kita membaca dalam Injil Markus, menarik di sini, penulis Injil Markus menempatkan perintah ini setelah cerita penampakan Tuhan Yesus sesudah ia bangkit. Karena kan kalau orang baca keseluruhan perikop ini bicara tentang Yesus berapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya, serta Yesus terangkat ke sorga. Ada 3 peristiwa, yakni penampakan kepada Maria Magdalena, 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus, dan kepada ke-11 murid. Kalau dalam 2 peristiwa penampakan Tuhan Yesus, para murid belum percaya. Oleh karena mereka masih larut dalam duka setelah kematian Tuhan Yesus. Mereka lupa pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya. Ketika Tuhan menampakkan diri di tengah mereka, barulah mereka percaya. Bahkan kalau kita baca sini bagaimana Tuhan mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Mungkin karena mereka tidak atau belum memahami apa yang Yesus ajarkan. Sebenarnya hal ini mau menegaskan juga kepada kita bahwa para murid sama seperti kita, manusia pada umumnya. Mereka juga memiliki kelemahan dan keterbatasan. Meskipun mereka selalu bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka belum mengerti apa maksud dari pengajarannya. Karena kedegilan hati mereka, itu yang dikatakan. Tetapi penulis Injil Markus juga menceritakan sesuatu yang berbeda. Lewat kuasa kebangkitan Kristus, mereka mengalami perubahan dan dimampukan untuk melakukan tugas kesaksian, untuk memberitakan Injil. Bahkan Tuhan memberikan kuasa lewat Roh Kudus untuk mengusir setan, berbicara dalam bahasa yang baru. Mereka luput dari kecelakaan, menyembuhkan orang sakit. Kita harus ingat bahwa ini hanyalah tanda, bukan inti dari pemberitaan itu. Inti pemberitaan itu mereka memberitakan Injil. Yesus yang bangkit, olehnya kita beroleh selamat. Ini mau menunjukkan kepada kita
bahwa perintah yang Yesus sampaikan kepada murid untuk memberitakan Injil, ini juga harus menjadi fokus perhatian kita sebagai gereja saat ini. Soal tanda-tanda yang menyertai, itu bukan hal yang menjadi inti dari pengajaran kita. Karena kan saat ini ya kebanyakan orang terbius dengan tanda-tanda. Oh, di sana dia ada kesembuhan, ada mujizat. Kadang-kadang fokus kita hanya pada hal-hal seperti itu, bukan pada Yesus sendiri yang menjadi pusat pemberitaan. Alkitab juga menyebutkan ini hanya tanda menyertai mereka, menyembuhkan orang sakit, luput dari celaka, mengusir setan, bicara dalam bahasa lain. Tapi fokus pemberitaan kita kepada Dia yang mati bangkit dan yang naik ke sorga. Ini harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan di masa kini. Selanjutnya kita melihat dalam bacaan ini perintah pergilah ke seluruh dunia. Mengandung makna agar para murid keluar dari Galilea dan pergi ke segala penjuru dunia untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk atau segala ciptaan. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan Allah bukan hanya terbatas pada bangsa Israel saja, seperti yang mereka pahami, tetapi bagi semua bangsa. Ini mau menepis sikap eksklusif yang sering ditonjolkan oleh orang Israel, merasa diri bangsa pilihan, keselamatan seolah-olah hanya bagi mereka. Orang kan terjebak dengan pemikiran seperti itu. Kadang-kala juga sebagai orang Kristen, bahwa sebenarnya keselamatan bukan hanya untuk kita, tapi orang beritakan. Sehingga kata pergilah itu merupakan hal yang harus diperhatikan. Yesus menyuruh mereka untuk pergi memberitakan Injil bagi segala bangsa. Karena keselamatan Allah bersifat universal. Ini juga yang harus kita perjuangkan sebagai gereja Tuhan di masa kini. Kita terus memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ini memang bukan tugas yang mudah. Perintah ini disampaikan kepada para murid dan mereka melakukannya. Kita bisa melihat bagaimana para murid melakukan tugas ini dengan kesungguhan hati. Kalau kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana upaya pekebaran Injil dari para murid. Meskipun mengalami berbagai tantangan, hambatan, mereka terus bergerak sehingga Injil tersebar luaskan. Orang bayangkan tuh 2000-an tahun yang lalu tuh, ketika Injil mulai diberitakan, para rasul mulai dari Timur Tengah, Yerusalem, kemudian berkembang ke daerah yang lebih luas, sampai kepada kita yang ada di sini, di tanah Minahasa. Luar biasa, pekerjaan pemberitaan Injil lewat mereka yang mau memberi diri dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang biasa, tetapi kelebihan mereka mau dipakai oleh Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan, sehingga menjadi alat untuk memberitakan Injil. Saya percaya juga kita saat ini terus dipakai oleh Tuhan. Asalkan orang mau berkomitmen, menyiapkan kehidupan kita menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil dalam konteks dunia saat ini. Kita lihat para murid luar biasa memberitakan Injil, namun itu bukan karena kehebatan mereka sendiri, tetapi oleh karena pekerjaan Tuhan lewat Roh Kudus yang memampukan mereka. Kita tidak boleh menjadi sombong ketika pelayanan kita diberkati. Karena banyak juga ya merasa diri ya ketika pelayanan semakin luas, diberkati, dipakai Tuhan luar biasa, seolah-olah merasa diri karena kehebatannya sendiri. Banyak juga yang kita lihat terjadi dalam pelayanan di kehidupan bergereja saat ini. Ingat, kita hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Sehebat-hebatnya seorang pemberita Injil, seorang hamba Tuhan, dia hanyalah hamba, hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Jadi tidak ada kesombongan di dalamnya. Kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang harus kita tinggikan dan dimuliakan lewat pelayanan kita.
Membuat orang lain percaya dan mengikut Kristus bukanlah hal yang mudah. Para murid harus konsisten melakukan perintah dan ajaran Yesus, tetapi juga mereka menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Setelah seorang menjadi percaya, maka ia dibaptis. Di sini kita pahami bahwa baptisan adalah tanda atau materai bahwa kita telah menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan Allah. Baptisan juga adalah kesaksian atau pengakuan percaya kita atas janji keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid juga adalah perintah bagi kita. Kita harus memberitakan Injil bukan hanya lewat kata, tetapi juga lewat perbuatan hidup sehari-hari. Sehingga kita mampu menjadi contoh dan teladan bagi orang di sekitar kita. Memang tugas untuk bersaksi, kebanyakan ya, orang bilang ya, itu jo, pendeta atau penatua atau diaken atau guru agama, dorang jo pelsus. Tapi kan sebenarnya ini adalah tugas kita semua. Sebagai orang percaya siapapun dia, harus bersaksi, menceritakan bagaimana Kristus yang sudah mati bangkit, menyelamatkan, yang juga harus nyata dalam hidup sehari-hari. Memang menjadi alat Tuhan untuk bersaksi tidak mudah. Kita harus ya bersaksi lewat kata, tapi juga tindakan yang benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Ya, dalam era saat ini ya, banyak sarana digunakan untuk dapat bersaksi lewat ya perkembangan teknologi saat ini. Kita bisa menggunakan ya medsos, Facebook, YouTube dan sebagainya menjadi alat kesaksian sebagai sarana. Tetapi yang paling penting ialah kehidupan kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Percuma kalau kita bicara tentang Injil, tentang kasih, tapi kita tidak menyaksikan dalam hidup sehari-hari, maka pemberitaan kesaksian kita tidak memberi dampak bagi orang lain. Jadi kita juga diajak untuk benar-benar menghayati dan mau melakukan apa yang menjadi perintah Yesus, seperti yang dia sampaikan kepada para murid untuk pergi untuk memberitakan Injil. Karena kita percaya kuasa dan kasih Tuhan menyertai kehidupan kita. Nah, lewat perenungan kita di saat ini, ketika kita dalam merayakan kenaikan Kristus ke sorga, kita diingatkan kembali sebagai gereja Tuhan masa kini untuk terus memberitakan Injil, mengabarkan Injil dalam konteks dunia yang semakin dipengaruhi oleh modernitas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta merosotnya moralitas hidup manusia. Kita ditantang untuk mengabarkan Injil bagi mereka yang mencari kepuasan dan kebahagiaan semu di dunia ini. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita semua terpanggil untuk memberitakan kabar sukacita bagi semua makhluk. Ingat, tugas gereja bersaksi, bersekutu, melayani. Kita tetap melakukannya. Karena memang menjadi tantangan saat ini ya, orang semalas mau beribadah. Pikir biar dari rumah kok orang boleh mendengar firman. Tapi bagaimana membangun persekutuan ketika orang tidak lagi mau berkomitmen tekun beribadah. Baik ibadah di kolom, ibadah di rumah gereja. Orang memang baik evaluasi di jemaat kita saja di Gemi Maranatha Pas Selatan, kehadiran jemaat beribadah ya. Untungan kalau dia 50%, enggak. Ya, kalau 30% kadang-kala sering kita lihat evaluasi dari anggota jemaat dan kehadiran tiap minggu. Ini menjadi tantangan. Apakah memang ibadah itu sudah tidak lagi menarik atau tidak lagi mau ya, mendengarkan firman? Padahal kita juga diberikan tugas untuk terus bersekutu, membangun persekutuan semakin kuat kokoh sehingga kita boleh bertumbuh bersama. Ini tentu menjadi tantangan bagi kita sebagai pelayan khusus. Bukan hanya orang mau kasih ingat, tapi juga kasih contoh teladan.
Tolong berpikir bagaimana ada inovasi dalam pelayanan supaya persekutuan ini tetap terus terbangun tuh. Jemaat tetap memberi diri aktif dalam setiap bentuk pelayanan. Karena ini tugas kita bersama sebagai gereja untuk terus membangun persekutuan di tengah tantangan dunia yang ada saat ini. Di perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, kita juga merayakan hari persatuan wanita kaum ibu, Gemim. Memang saat ini juga ada ibadah di jemaat di Kolongan Gang, hari persatuan wanita kaum ibu wilayah Tomohon 1. Merayakan bersama dan ada berbagai kegiatan. Sebagai wanita kaum ibu Gemim, kita juga diingatkan tentang tugas untuk memberitakan Injil. Kita harus melaksanakan tugas memberitakan Injil. Kita harus berani keluar dari zona nyaman. Dan peran wanita kaum ibu Gemim ya sangat penting. Baik dalam keluarga, contohnya bilang sebagai tiang doa, dalam pelayanan ya kadangkala kalau mau bandingkan kehadiran ibu-ibu dengan bapak-bapak ya masih ibu-ibu lebih banyak. Ini juga kan ya menjadi tantangan bagi orang bapak-bapak untuk lebih aktif memberi diri dalam persekutuan dan pelayanan. Sehingga di perayaan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim, kiranya juga ya wanita kaum ibu harus terus berani menyatakan tentang kebenaran dalam kehidupan, baik di tengah keluarga, dalam hidup berjemaat, bermasyarakat. Ini tugas yang tentu tidak mudah, tapi kita percaya dengan hikmat dan pertolongan Tuhan di perayaan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim, wanita kaum ibu Gemim secara khusus yang ada di Gemim Maranatha Paslaten terus berkomitmen untuk senantiasa menjadi contoh teladan dalam hidup di tengah persekutuan jemaat, tapi juga dalam keluarga. Tetap memberi diri dalam pelayanan, tapi juga boleh terus menjadi berkat dimanapun pergi dan berada. Tuhan Allah kiranya memberi kita jaminan keselamatan dalam kita melaksanakan tugas untuk memberitakan Injil. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Kiranya dengan perayaan ini kita juga semakin giat untuk memberitakan Injil sampai Kristus datang kembali. Tuhan memberkati. Amin.